Debut Marc Marquez dengan Ducati di MotoGP Qatar 2024 jadi sorotan. Ex-bos LCR Honda, dia selalu lakukan yang terbaik. Mantan bos LCR Honda, Oscar Haro, turut soroti debut Marc Marquez bersama Ducati di MotoGP Qatar 2024. Dia takjub dengan aksi Marquez yang selalu berusaha lakukan yang terbaik dalam kondisi apapun motor yang ditungganginya. Rasa kagum Haro makin memuncak karena menurutnya sirkuit internasional Lusail adalah salah satu lintasan balap yang paling dibenci Marquez. Namun, 6 kali juara MotoGP itu mampu menyelesaikan balapan dengan baik. Apapun kekurangan motornya, Marc akan bersedia melakukan yang terbaik. Ya, benar itu salah satu sirkuit yang paling tidak dia sukai, karena banyak berbelok ke kanan dan dia adalah pembalap yang selalu berbelok tajam ke kiri, kata Haro, dilansir dari Motosan. Jika kita berbicara tentang Marc, saya rasa dia sangat senang karena dia finish keempat di balapan pertama dengan motor yang masih belum dia kenal dengan baik, sambungnya. Di sisi lain, Haro memperkirakan Marquez juga senang dengan keputusannya meninggalkan Honda pada akhir musim lalu. Terlebih lagi, Haro mengatakan The Baby Alien mampu menepati janjinya untuk finish di zona 5 besar. Lalu di mana Honda itu berakhir? Marc tenang karena dia melihat keputusan yang diambilnya sudah tepat dan dia harus terus bekerja, jelas Haro. Katanya, dia tidak siap menang, dia siap masuk 5 besar. Itulah yang dia lakukan, finish keempat, lanjutnya. Ya, Marc Marquez sukses mengakhiri balapan di posisi keempat pada MotoGP Qatar 2024. Pembalap berusia 30 tahun itu naik 2 tingkat setelah memulai balapan dari grid ke-6 di sirkuit internasional Lusail, Doha, Qatar pada Senin 11 Maret 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Hampir mendapat podium merupakan pencapaian yang manis bagi debut Marquez bersama Gresini Ducati. Kini, Marquez akan mengalihkan fokus ke MotoGP Portugal 2024 yang akan digelar di sirkuit Algarve pada 22 hingga 24 Maret 2024. Di sisi lain, Marc Marquez akan kejar standar Bagnaia. Marc Marquez mengungkap strategi balapan di Lusail. Dia sempat menghemat ban agar bisa lebih cepat saat lap terakhir. Kini, Marc Marquez akan berusaha menaikkan standar agar bisa mengejar Bagnaia. Saya sempat ada di posisi podium. Saya ingin menghemat ban depan untuk bisa mendapat sedikit tambahan saat akhir balapan, dan nyaris memangkas jarak dengan Martin. Nyaris, tapi bagus dengan begini, kata Marc Marquez di situs Gresini. Kalau di saat tes Valencia mereka bilang saya akan finish keempat hari ini, saya akan menandatanganinya. Ini tak pernah menjadi sirkuit favorit saya, jadi posisi keempat raihan yang bagus. Sekarang, kami menganalisa data, Bagnaia finish 3 detik di depan kami dan dia juara bertahan. Dari dialah kami harus berusaha untuk menaikkan standar, kata Marc Marquez menambahkan. Pembalap tim Gresini Ducati, Marc Marquez memuji penampilan rivalnya, yakni Pedro Acosta saat balapan di Moto Qatar 2024. Ia yang sempat disalip oleh pembalap gas-gas Tech 3 itu mengaku terpukau dengan gaya balapan yang dimiliki Acosta. Ya, Acosta menjadi pusat perhatian karena penampilannya di balapan utama MotoGP Qatar 2024 pada Senin, 11 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Beraksi di sirkuit Lusail, Doha, Qatar, Acosta menjadi sorotan karena kecepatannya saat balapan. Acosta yang start dari posisi ke-8 sempat menusuk hingga dapat berjuang merebut posisi 3 besar. Bahkan dalam proses itu Acosta sempat melewati Marc Marquez. Dalam momen itulah Marquez dapat melihat gaya balapan satu-satunya rookie di MotoGP 2024 tersebut. Marquez mengakui terpukau dengan cara balapan Acosta. Kendati demikian, gaya balapan Acosta yang terlalu menggebu-gebu mengorbankan ban motornya. Alhasil, Acosta mulai melambat di pertengahan balapan dan harus puas finish di posisi ke-9. Sementara Marquez sendiri menyelesaikan balapan di posisi ke-4.
Pesan Marquez untuk Acosta, ia menilai wajar jika pembalap debutan mencoba berbagai hal pada motor MotoGP-nya. Marquez menyarankan Acosta untuk terus mencoba berbagai hal dan wajib mempelajarinya. Seperti yang terjadi di MotoGP Qatar 2024, karena terlalu menyerang, Acosta menghancurkan bannya hingga kehilangan kecepatan. Saat dia, Acosta, menyalip saya, dia melaju dengan sangat baik. Dia mengesankan untuk seorang pemula, tapi tentu saja dia merusak ban, ujar Marquez, dilansir dari Crash.net. Tetapi itulah yang perlu dia lakukan, dia perlu mendorong dan mempelajari semua hal ini. Itu sudah bagus, imbuh Marquez. Di sisi lain, Marc Marquez tak kecewa lewatkan peluang finish podium di MotoGP Qatar 2024. Pembalap tim Gresini Ducati, Marc Marquez mengaku tidak kecewa usai gagal finish di posisi 3 besar di MotoGP Qatar 2024. Marquez mengaku senang bisa finish di peringkat 4 karena memang sejak awal ia menargetkan untuk bisa finish setidaknya 6 besar. Ya, Marquez sejatinya berpeluang naik podium saat mentas di sirkuit Lusail, Doha, Qatar, pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. The Baby Alien, julukan Marquez, berada di posisi keempat saat menyentuh garis finish. Marquez hanya kalah dari Jorge Martin, Pramac Ducati, yang finish di posisi ketiga, lalu Brad Binder, Red Bull KTM, di urutan kedua, dan Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, yang memenangkan seri pembuka MotoGP 2024 tersebut. Kendati demikian, kegagalan Marquez finish di podium tak membuatnya frustrasi. Apalagi ia sadar betul jarak dirinya dengan Martin saja cukup jauh, yakni sekira 1,5 detik. Hasil sprint MotoGP Qatar 2024, Bagnaia kehilangan podium, Jorge Martin pemenangnya. Pembalap Prima Racing, Jorge Martin, keluar sebagai pemenang sprint MotoGP Qatar 2024. Jorge Martin menjadi rider tercepat dengan finish pertama pada sprint MotoGP Qatar yang dihelat di sirkuit Lusail, Doha, Qatar, Sabtu, 9 Maret 2024. Pembalap berjuluk Martinator tersebut menyelesaikan lomba dalam waktu 20 menit 41,287 detik. Brad Binder, Red Bull KTM, menempati posisi kedua diikuti Aleix Espargaro, Aprilia Racing, yang mengamankan urutan ketiga. Jalannya balapan. Start yang sangat baik dari dilakukan pole sitter, Jorge Martin dengan langsung mengamankan posisi terdepan sejak tikungan 1. Adapun posisi kedua dan ketiga secara berurutan ditempati Brad Binder dan Aleix Espargaro pada lap pertama. Brad Binder langsung memberikan ancaman pertama untuk Martin di trek lurus panjang. Namun usahanya masih belum berhasil mengudeta posisi terdepan milik Martinator. Adapun pembalap Gresini Racing, Marc Marquez masih mengamankan posisi semulanya dengan berada di urutan ke-6. Sementara itu pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, masih mempertahankan posisi semulanya dengan berada di urutan ke-6. Sorotan juga tertuju kepada bocah ajaib, Pedro Acosta. Rider debutan Red Bull Gas Tech 3 mencuri perhatian dengan beradu kecepatan dengan Jack Miller, Red Bull KTM, untuk memperebutkan posisi 9. Persaingan cukup sengit juga terjadi antara dua pembalap Ducati Lenovo yaitu Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini untuk posisi keempat. Sementara itu, kecelakaan mengerikan dialami pemenang GP Qatar musim lalu, Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46. Di Giannantonio terjatuh di tengah lintasan saat melintasi tikungan 10. Beruntung pembalap lain masih bisa menghindar. Kembali ke persaingan di barisan depan, Bagnaia berhasil mengamankan zona 3 besar usai menyalip Aleix Espargaro saat lomba tersisa 7 lap.
Marc Marquez juga naik satu tingkat setelah menyalip Enea Bastianini untuk posisi kelima di tikungan 16. Marquez makin menggila dengan berhasil menyalip Aleix Espargaro di trek lurus panjang untuk menempati posisi keempat. Kini, Marquez mengincar posisi ketiga milik Bagnaia untuk memberikan hasil manis pertama untuk Gresini Racing pada MotoGP 2024. Tetapi, Marquez harus kembali kehilangan posisinya setelah disalip lagi oleh Aleix Espargaro saat lomba tersisa 3 lap lagi. Justru Espargaro yang akhirnya merebut posisi ketiga setelah menyusul Bagnaia. Posisi tak berubah sampai akhir, Martin memenangkan lomba dengan Binder dan Espargaro melengkapi tangga podium. Di sisi lain klasemen sementara MotoGP 2024 setelah sprint race MotoGP Qatar 2024, Jorge Martin memimpin, Marc Marquez tempel ketat Francesco Bagnaia.